kalau kita menceraikan istri itu perlu nggak ada saksi? Ya, harus ada saksi atau memang cukup tanpa saksi yang akhirnya nantinya disampaikan kepada yang lain bahwa istrinya sudah dicerai, ya kan? Ini khilaf antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan sah talaknya seorang suami tanpa saksi. Ya, ini saksi dalam talak. Kalau dalam nikah rukun nggak? Rukun nggak? Ya, kalau talak ada khilaf di sini. Meskipun juga saksi dalam nikah juga ada yang khilaf juga ya. Dhahaba jumhurul fuqaha min as-salafi wal khalaf ila anna talaq yaqa'u biduni ishhad. Ya. Jumhur ulama punya pendapat, baik yang as-salaf yang lama, ulama-ulama kaitan dengan tabi'in itu salaf ya. Wal khalaf itu generasi di setelah madhab. Mereka mengatakan talaknya ya seorang suami itu tanpa saksi itu sah. Kenapa? Talak itu haknya suami, ya kan? Dia nggak perlu ada saksi untuk melakukan haknya itu. Ini wala yahtaju ila bayyinatin ayyubashir haqqahu. Dan juga ulama-ulama cuma mengatakan nggak ada hadis yang mewajibkan bahwa ketika ada seorang yang menceraikan istrinya kemudian harus ada saksi. Kalau tahu setelahnya itu bukan saksi kan. Contoh sahabat Ibnu Umar tiba-tiba menceraikan istrinya kan tanpa saksi. Kemudian tahu sahabat Umar bapaknya pada waktu menceraikan itu dalam kondisi haid. Nanti ada kaitan dengan talak, ada yang sunnah, sunni, ada talak yang bid'ah. Ya. Ya, talak bid'ah gimana? Seorang suami menceraikan istrinya 3 kali langsung. Itu masuk bid'ah. Kemudian seorang suami yang dia melakukan menceraikan istrinya pada waktu dia haid atau nifas atau pada waktu sudah baru dia melakukan menggauli istrinya langsung dicerai. Nah, ini ada sebabnya kenapa dikatakan hadis itu atau bid'ah. Nah, itu nanti. Nah, pada waktu sahabat Ibnu Umar itu tanpa saksi. Dan juga para sahabat nggak pernah menggunakan saksi ketika mereka semuanya menceraikan istrinya. Nah, ini poin ini. Artinya nggak perlu saksi, tapi bagus juga dikasih tahu. Ya, setelah itu dikasih tahu oleh yang lainnya, oleh keluarganya, saya sudah menceraikan istri saya. Yang kasus di Indonesia ini sepertinya ini kadang-kadang ini belum menceraikan, tapi dalam konsultasi dengan hakim. Ya. Kadang-kadang sudah diceraikan, baru ketemu hakim. Ini beda ya. Kalau dia sebelum menceraikan baru ketemu hakim atau orang-orang soleh yang lainnya atau keluarganya, itu kan konsultasi kaitan dengan masalah yang dihadapi suami istri. Ya kalau sudah dia menceraikan ya sudah selesai sebenarnya. Oh itu sah. Ya. Tinggal permasalahan mungkin administrasi dokumen ya kan itu ya. Kenapa? Kemarin kan kita memahami ada talak yang harus lewat hakim, ada talak yang nggak perlu yang lewat hakim mereka kan yang li'an ya. Li'an, kemudian juga ada yang khulu itu dan sebagainya. Nah ini harus kita pahami. Ketika seorang suami dia menceraikan langsung ke istrinya ya udah jatuh. Jadi talak 1.
Wa khalafa fi dzalika fuqaha Syiah. Jadi yang beda itu orang-orang Syiah mengatakan wajib ada saksi. Oh, padahal kalau mereka nikahnya mut'ah kan nggak pakai saksi ya. Ya. Kalau cerai kan sebenarnya nggak masuk di sini. Nah, ini kaitan dengan fuqaha Syiah ini ketika dia melakukan nikah yang biasa, kemudian dia ceraikan. Karena apa? Mut'ah itu nggak perlu. Karena mut'ah itu otomatis dia cerai ketika waktu yang disepakati sampai. Kan nikahnya kan mut'ah kan begitu. Ada yang 2 hari, ada yang 1 pekan. Ya nikahnya gitu. Nikah 1 bulan. Udah perjanjian berdua, nggak ada wali, nggak perlu. Nggak ada wali, nggak ada saksi, yang ada calon yang ada yang mut'ah itu dan juga ada mahar. Ya, makanya kita dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, apa bedanya orang yang transaksi zina, ya kan? Kan berdua aja, berapa, itu kan? Mau berapa hari? Kan juga ada kan kasus kayak gitu. Dibawa ke luar negeri 1 bulan, ada yang setengah bulan dan sebagainya. Itu kan zina dan sebagainya. Kecuali pakai madhabnya Syiah ya. Nah ini ayat yang ada dalam surat At-Tolak itu pakai dalilnya kayak ini. Wasyhadu dzawai adlin minkum wa asyhidu dzawi adlin minkum, dan saksikan dengan orang-orang yang hadir ketika kalian itu melakukan pencerahan itu mentalak istri itu. Faida balagna ajalahunna fa'amsikuhunna. Ketika istri-istri sudah sampai ajalahunna, ajalnya artinya apa? Ajal di sini iddahnya sudah selesai, boleh kamu rujuk, fa'amsikuhunna, tahan lagi, bima'rufin au farikuhunna bima'ruf, atau ceraikan. Kalau sudah selesai iddahnya boleh itu. Tapi di sini wa asyidu, saksikan dengan apa? Zawi adlin minkum. Nah, ini yang digunakan. Ya, kata ulama mereka mengatakan ini jelas ada perintah isyhad gitu di sini. Nah, ini ternyata jemaah sekalian, selain kalangan ulama-ulama Syiah itu juga ada sebagian dari min ahli sunnah wal jamaah, termasuk sahabat Ali, sahabat Imran, ada Al-Imam Atha, Al-Imam Ibnu Jurayj, Al-Imam Ibnu Sirin. Ini dari kalangan min ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka mendukung bahwa talak itu harus pakai saksi. Meskipun ya ketika ada orang yang talak kemudian datang ke sahabat Ali, ditanya, kamu punya saksi enggak? Oh enggak. Mulai pulang. Idhab falaysa talaquka bitolakin. Jadi talak kamu itu bukan talak, kenapa? Tanpa saksi. Ini sahabat Ali. Ini yang digunakan orang yang menggunakan bahwa talak wajib dengan adanya saksi. Ini kata Al-Imam Atha ya, dalam kitab Dur Al-Mansur Al-Imam Suyuti. An-nikah bisyuhud, wa talaq bisyuhud, wal muraja'atu bisyuhud. Nikah harus pakai saksi, cerai harus pakai saksi, ya, rujuk juga harus pakai saksi. Ya, ini semuanya enggak digunakan jumhur ulama, kecuali yang nikah. Ya kan? Talak sama rujuk enggak perlu. Rujuk itu enggak perlu, antum balik kepada istri antum yang sudah dicerai, itu ya langsung tuh cukup kan gitu, cukup sah. Jadi sekalian, menceraikan istri dengan syarat. Oh, ini mu'allaq namanya. Jadi ada juga orang yang menceraikan istrinya itu dengan syarat.
Termasuk sebenarnya ketika ada orang akad nikah suaminya membaca surat apa? Talik. Itu sama. Tapi sudah diucapkan sejak awal pernikahan. Makanya sebenarnya nggak perlu. Ya kan? Kalau seandainya kita nggak membaca itu dalam perjalanan keluarga kita, kemudian ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, jika kamu besok pergi kemana gitu, ini kan syarat jika, maka kamu saya ceraikan. Itu syarat. Dan syarat ini jumhur ulama mengatakan sah. Contohnya kalau yang kayak biasa, kayak makanan. Jika kamu makan durian, mungkin suaminya nggak suka durian. Ya. Dia bilang sama istrinya, bolak-balik makan durian, baunya nggak enak bagi suaminya, ya kan? Atau makan bakso, atau makan apa? Tapi ini dengan syarat, jika kamu lakukan begini, maka kamu akan saya ceraikan, atau saya ceraikan, kamu apa terceraikan, talik. Itu sah. Nah, ini kita lihat. Wa ammal mu'allaq, adapun talak syarat, ya, digantungkan dengan syarat bahwa ma ja'ala zauju fihi husulat talaqi mu'allaqan ala syaratin. Maksudnya mu'allaq ini seorang suami melakukan apa itu menceraikan istrinya dengan syarat yang ditentukan dia. Contohnya, mithlu ayyaqulal az-zawju li zawjatihi, seperti apa seorang suami bicara sama istrinya. Indahati ila makanin kada fa anti talikun. Kalau kamu pergi ke tempat ini, ke tempat itu, ya, ke kota itu, tergantung syaratnya. Maka kamu fa anti talik. Kamu langsung terceraikan. Ya ini sah ya saya. Tapi syarat yang sah itu ada 3 hal. Yang pertama ya. Ayyakuna ala amrin ma'dum. Syarat itu sah itu ketika syaratnya belum ada. Belum terjadi. Contoh gini. Adik, jika kamu besok hari Kamis depan kok pergi kemana? Nah ini kan masih belum ada. Ini sah. Kalau sudah terjadi itu bukan mu'allaq. Itu apa? Otomatis sudah menceraikan. Contoh di sini disebutkan di sini. Ya. Intola'a an-nahar, jika terbit siang atau ketika siang kamu saya ceraikan. Dia ngomong begitu pada waktu dia sudah memang udah siang. Syaratnya sudah ada. Itu bukan mu'allaq tapi dikatakan tanjis. Tanjis itu apa? Itu langsung ketika seorang suami mengatakan saya ceraikan kamu tanpa ada syarat, itu sama kayak gitu. Ya. Yang kedua, ya. Ya tadi ini sebelumnya ada kalau syaratnya yang mu'allaq itu mustahil, itu logo, enggak sah. Yang kedua, istri yang kita cerai, ya, atau ada seorang suami menceraikan istrinya dengan syarat itu, memang dia punya haknya. Akadnya sah, ya. Dan juga bi antakuna fi ismatihi, masih dalam lindungan perwalian itu. Ya kalau ada akad nggak sah kemudian kita ceraikan juga nggak sah, ya kan? Kemudian yang ketiga, syaratnya itu dikatakan sah jika seorang istri melakukan syarat yang ditentukan oleh suaminya. Tapi ini nggak tahu, ini jarang lah ya. Tapi biasanya di kita ini yang langsung, orang itu suami langsung menceraikan istrinya. Itu biasanya gitu. Udah, kamu saya ceraikan. Beda juga ya, ada pilihan. Suami mengatakan,
pada istrinya, Bu atau yang atau apa, terserah kamu mau saya ceraikan atau tidak. Nah ini pilihan tuh. Kalau istrinya milih meninggalkan dia, itu artinya dia siap diceraikan. Kalau dia masih bertahan, itu bukan diceraikan. Itu kan dalam ayat kan begitu. Rasulullah kan pernah ngasih opsi kepada beberapa ummil mukminin, ya kan? Kalau kamu kaitan dengan minta, ya kaitan dunia, tinggalkan. Kalau ingin akhirat, terserah itu bersama kamu. Ya, itu kan ada pilihan. Itu bisa juga. Yang selain ada talik atau ta'lik, menggantungkan talak itu dengan sumpah dan syarat. Dia mengucapkan talak dengan syarat, tapi sebenarnya dia bukan menggunakan syarat itu. Maksudnya apa? Dia sumpah, jangan sampai istrinya melakukan begitu. Itu yang diinginkan oleh suaminya. Jadi coba sekalian, coba lihat antum. Enggak tahu baca enggak itu? Ada orang yang mengatakan kepada istrinya, in kharajti fa anti talik. Jika kamu keluar rumah, kamu cerai. Dia ngomong begitu, itu bukan menceraikan, tapi apa? Sumpah, jangan sampai istrinya itu keluar rumah. Maksudnya gitu. Untuk ngasih warning saja. Nah ini khilaf sama sekalian. Jumhur ulama mengatakan sah itu cerainya, meskipun dia sumpah. Apalagi yang syarat ya tadi. Kalau dia mengatakan ada yang syarat yang biasa, memang dia menginginkan menceraikan istrinya, yaitu itu otomatis sah. Semua jumhur ulama mengatakan sah. Ini jatuh talaknya. Kecuali Ibnu Hazm dari madhab al-Dhahiri tidak jatuh talak. Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim ini madhabnya Al-Hanabilah, tapi biasanya punya istihad sendiri. Ibnu Taimiyah ini kebanyakan mengikuti Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, tapi kadang-kadang dia punya istihad sendiri. Dipisah, dibedakan. Yang sumpah itu enggak jatuh cerainya. Niatnya dia enggak menceraikan, dia hanya memberikan larangan saja pada istrinya. Kalau yang syarat itu jatuh talaknya. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Kalau kita menceraikan istri atau mungkin ada orang suami menceraikan istrinya tapi dengan waktu yang akan datang. Sama dengan syarat sebenarnya. Saya ceraikan kamu bulan Desember atau awal bulan Desember. Ya. Ini sah. Ulama-ulama kita mengatakan sah kalau sampai nanti bulan Desember itu langsung istrinya tertalak. Ini namun digantungkan dengan waktu yang akan datang, mustakbal namanya. Ya. Jadi mas sekalian, nah ini luar biasa ya, kadang-kadang kajian kayak gini ini penting sekali ya. Kita pahami, oh ya, artinya kita harus hati-hati dalam mengelola keluarga. Jangan sampai ya mudah mengucapkan talak, itu juga penting juga gitu ya. Kalau kita sudah melakukan begitu harus dihitung, meskipun nggak masuk di peradilan, ya itu sudah sah, udah talak satu. Jangan sampai bolak-balik talak sudah lewat 3, itu yang berbahaya kan gitu ya. Ini ada yang ketika ada kalimat kepada istrinya, anti talik ila sana, kamu saya ceraikan sampai 1 tahun. Maksudnya apa ini? Kok sampai 1 tahun diceraikan?
ya kan? Nah, ini kalimat ini madhab Abu Hanifah dan Malik itu langsung ya jatuh talak saat itu, nggak nunggu lagi. Kenapa? Bukan ada ilah, tapi dia bukan sampai kapan pun enggak, tapi ilah sunat apa ilah sanatin. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu enggak jatuh talak sampai 1 tahun. Nah ini kan enggak dikasih info apa kaitan dengan waktu yang tepat ya. Bulan mungkin bulan Desember atau awal Januari ini. Tapi ila sanatin. Nah ini dua pendapat. Kalau Syafi'iyah, Hanabilah jatuh talaknya sampai 1 tahun. Kalau dihitung dia ngomong begitu sampai 1 tahun itu sudah jatuh talaknya. Kalau Hanafiyah, Malik enggak langsung, enggak usah nunggu 1 tahun. Nah itu milih kalau yang ringan ya Syafi'iyah masih nunggu 1 tahun, masih bisa melakukan hubungan suami istri, gitu kan. Gitu. Bedanya itu. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan.